Benarkah para sahabat Nabi ngalap berkah di kuburan? Setelah menonton debat antara kubu Heri Pras dan Gus Adjir, saya di sini ingin menyampaikan kritik untuk Gus Adjir Ubaidillah. Mumpung namanya sama-sama Ubaidillah ini. Saya sering dibilang keluarganya jenengan. Mohon izin saya di sini akan menyampaikan dengan santun sebisa mungkin karena Gus Adjir menyebut kira-kira ada 5 sahabat. Kalau mungkin kurang bisa ditambahkan ya. Yang beliau nukil riwayatnya ngalap berkah ke kuburan. Saya jelaskan dengan singkat sekali. Versi panjangnya di YouTube saya. Di riwayat Malik Ad-Dar, di mana datang seseorang at paceklik kepada makam Nabi mengucapkan ya Rasulullah dan minta kepada Nabi untuk minta hujan. Riwayat ini sebenarnya bermasalah. Kita bisa lihat dalam 3 poin berikut. Pertama, sanadnya disebut mursal oleh sebagian ulama di abad ke-5. Dan Malik Ad-Dar sendiri ini disebut sebagai majhul al-hal. Nah, rinciannya tidak di sini ya. Dan lelaki yang mengucapkan doa ini, wahai Rasulullah sudah meninggal, lelaki ini juga majhul. Jadi double nih majhulnya nih. Riwayat seperti ini nggak bisa diambil sebagai hujjah. Majhul ini teman-teman kalau nggak tahu artinya adalah tidak diketahui keadaannya, apakah dia adil terpercaya dan kuat hafalannya. Kedua, riwayat Aisyah menyebutkan agar mereka membuka atap dari kuburan Nabi, katanya ngalap berkah supaya hujannya turun. Secara sanad ini juga bermasalah. Ada 3 periwayat yang terkritik pada Abu Nu'man, Sa'id bin Zaid dan juga Amr An-Nukri. Lebih detailnya tentang ini, semua pembahasan sanadnya ada di video saya, ketik kata video di komentar bagi yang mau. Dan secara historis, di riwayat Bukhari dan Muslim, kamarnya Aisyah itu sudah ada lubangnya. Kenapa masih harus dibuka lagi? Jadi bertentangan dengan fakta sejarah. Dan yang ketiga, secara makna, tidak ada dinukil di riwayat itu para sahabat yang berdoa atau tabarruk secara khusus atau ritual-ritual lainnya. Yang ketiga, riwayatnya Fatimah mengambil tanah dari kuburan Nabi setelah beliau dikuburkan, lalu diletakkan di matanya. Konteksnya Fatimah lagi menangis karena baru ditinggal Nabi, lalu mengucapkan bait-bait syair. Ini juga terkritik dari 3 poin. Pertama, riwayat ini baru ada di abad ke-6 Hijriyah. Sebelumnya tidak pernah ada. Silahkan boleh dikoreksi Gus Adjir. Yang pertama meriwayatkan ini Ibnul Jauzi. Kalau ada sebelumnya boleh disampaikan kepada saya. Jarak sekian lama kenapa tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat para ulama yang lain? Kemudian, syair tersebut yang disebutkan oleh Fatimah, itu penisbatannya bukan hanya kepada Fatimah, tapi juga beberapa penyair yang datang setelahnya. Sehingga dikritik oleh para ahli syair sendiri. Dinafikan kenisbatan atau kesohihannya, termasuk yang mengingkari adalah Imam Adz-Dzahabi. Di syair ini milik penyair lain, bahkan penyair Syiah. Dan di dalam sanadnya itu banyak yang terputus sanadnya. Ditambah periwayat yang majhul, tidak dikenal. Yang keempat, riwayatnya menyebutkan Abu Ayyub meletakkan wajahnya di atas kubur Nabi. Ini juga terkritik dalam 2 poin. Pertama, dari segi sanadnya pada Katsir bin Zaid dan Daud bin Abi Saleh. Saya jelaskan dengan rinci di video saya yang panjang ya. Saya siapkan buat Gus Adjir kritiknya secara panjang, mungkin 30-40 menit. Saya bahas semua riwayat ini. Lalu dari segi makna, katakan ini riwayatnya sahih, katakan anggap saja sahih. Kalau kita lihat itu tidak ada bentuk tabarruk sama sekali, tapi menunjukkan beliau sedang berduka karena melihat pemerintahan saat itu sedang rusak. Beliau rindu dan sedih ingin kembali ke zaman Rasulullah. Dan itu terlihat dari kata-katanya. Panjang lengkapnya saya jelaskan di video yang panjang. Teman-teman yang tertarik bisa ketik kata video di kolom komentar, kami kirimkan linknya. Ini semua adalah kritik yang saya harap masih santun, ilmiah. Dan saya berterima kasih kepada Gus Adjir kalau mau menyampaikan kritiknya juga, bukan untuk ranah debat dan adu menang, tetapi saya akan fokus hanya pada 4 riwayat ini. Loh, yang kelima Ibnu Umar kapan? Ini khusus untuk Ustadz Faris Baswedan, terutama dalam pembahasan ucapan Imam Ahmad bin Hambal yang beliau anggap itu mendukung praktek ngalap berkah.